Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah baca tulis file, tapi ini sekarang pakai Java ya. Kalau sebelumnya adalah pakai C, sekarang kita di part B. Eh, Kita akan menggunakan Java di sini. Gimana sih kalau nulis file di Java ya? Oke, saya lanjutkan aja. Untuk baca tulis file di Java bisa kita lihat tutorialnya di misalkan saya baca dari W3 School ya, W3 School ini ini create file ya, gimana caranya nulis file. Kita akan coba menggunakan apa yang ada di sini. Ada yang official nggak ya? Mungkin harusnya dari Oracle-nya ada ya harusnya. Nah, writing and reading and writing file in Java. Oke, bisa juga dilihat dari sini ya tutorialnya. Ini lumayan panjang. Lebih susah diikutin ya mungkin kalau dari dari dokumentasi di Oracle-nya. Oke, kita ambil yang ini aja, baca tulis file di Java. Kita ambil dari apa yang sudah pernah kita buat di C++, kemudian kita bandingkan dengan apa yang ada di Java ya. Oke, masih di topik berapa nih? Belajar 11 ya. Oke, kita coba baca file di Java. Pertama kita create new project, Java application, Java with N ya, kalau salah. Oke, bukan pakai Maven tapi pakai int ya, N. Java application, eh, browse. Ya mungkin ini komputernya bisa install ulang, jadi letaknya nggak di folder-folder sebelumnya ya. Saya ambil di D. Aduh, kok susah sekali. Kenapa komputernya jadi lambat banget ya? D 2021 kuliah praktikum PBO 2021 Java. Oke, saya akan taruh sini ya. Copy. Project location. Nah, ini namanya belajar 11. Oke, foldernya sudah create main class namanya belajar 11 belajar 11. Oke, ikutin ini aja. Biasanya sih taruh di program kalau di sisap ya. Package-nya belajar 11. Oke. Sini ada main ya. Main ini fungsi mainnya di sini. Sama seperti C++, mungkin ini yang akan kita gunakan. Saya copy paste buat dasarannya ya. Apa yang udah dikerjakan di C++, paste pastenya error ya. Ini edit mana ya, di komen ya, source komen toggle komen. Nah, dah jadi komen aja ya. Jadi mungkin kita akan nulis bagaimana yang ada di C++. Oke, namanya belajar satu. Ini saya luasin dulu editornya. Kita akan lihat di tutorialnya yang ada di create Java file. Pertama dia di situ menuliskan tambahkan dua ini ya, import javafile.io sama java.io exception. Nah, nanti
Exception handling akan kita bahas mungkin setelah pertemuan ini ya. Apa itu nanti exception gitu ya. Ini apa sih ada exception segala. Oke, pertama habis package belajar kita tambahkan ini import java.io file sama io.exception. Pertama kita mau tulis file dulu ya. Mungkin kita bisa buat void tulis file di sini string kayak huruf besar ya mungkin ya. String nama file atau file name nama file gitu aja lah. Hampir mirip sama C++ nya mungkin tapi biar gampang di sini dia dipisahin ya mana tulis file sama baca file. Pertama kita baca di sini file my object sama dengan new file, create new file. Oke. Sini ditulis misalkan kita pakai try catch. Jadi misalkan kalau ada error nanti dia akan kasih pesan sesuatu yang salah. Jadi di sini try. Oops, nggak ada ini ya. Try. Nah, di sini ada. Oke, biar cepat ya. Jadi try ada catch-nya. Jadi ketik misalkan kita ketik tr terus spasi di situ ada pilihan catch exception. Udah dapat formanya try catch ya. Try kita tulis misalkan file nama file gitu ya. Kita kasih nama misalkan write file wave file sama dengan new file di situ ya. Ini file write file kita kasih nama filenya apa dari inputan nama file sama kayak di atas ya parameternya. Wave file buat kita nulis writing file maksudnya. If kemudian if wave file dot create new file kalau bisa buat file baru. Oke, ini sorry. Kita pengen nulis langsung ya pakai file writer. Oh, di sini kalau ini cuman membuat file aja ya. Kita maksudnya pengen nulis isi filenya ya. Udahlah, skip ya. Write to file pakai file writer. Sorry. Salah baca dokumentasi ya. Gak apalah. Biasa. File writer. Nah, file writer misalkan wave file write file sama dengan new file writer. Kemudian file namanya adalah nama file, nama filenya ya. Nah, oke, file writer write close gitu ya. Oke, kita coba ya. Sorry. Di sini pakai file writer kita akan coba ya. File writer nama file, kemudian apalagi di situ dimintanya my writer write sama close. Oke, hampir mirip sama di C++ nya ya. File. Nah, di sini dot write. Kita coba write string write gitu ya. Isinya apa? Misalkan kita tulis hello world. Hello world kemudian /r/n buat turun ke bawah read cartridge return ya. Write dan write belajar file text Java.
teks di Java. Oke, kalau sudah sama kayak di apa sebelumnya, di C kita juga ada tulisannya close ya. Wfile.close. Dah. Nah, cuman ini ya. Jadi sama ya. Kemudian kita coba kasih misalkan perintahnya system out write line file teks sudah dibuat. Mungkin ini ininya ya apa komentarnya biar kita taruh di layar, bisa ada di print di layar. Oke, nah kemudian ada exception. uh, Catch exception ya I ya. Shout kalau misalkan terjadi gagal penulisan, gagal ada error, akan ada perintah error gitu ya. Dot print stack trace gitu guys. Oke, kita lakukan print stack trace. Jadi di sini ini maksudnya ini. Jadi pertama kita gunakan file writer dulu buat tulis filenya. Kemudian pakai nama variabelnya ini ya wfile. Kita coba tulis isinya seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita close, ini ya. Kita tutup. Nah, buat di layar kita coba print file teks sudah dibuat. Kalau misalkan error nanti muncul error seperti ini. Nah, sudah kita coba buat ini ya. Baca filenya, file static. Ya, ingat ya. Static void ya. Sorry. Static void bukan void static. Static void baca file. Sama inputannya string nama file. Oke. Di sini juga ada perintah try catch ya. Try habis tr di tab. Oh, tr kontrol spasi, try catch. Ya, biar cepat. Di Java ada kemudian buat baca filenya apa isinya. Kita juga file ada utility scanner ya. Scanner. Ini bisa aja sih nggak kalau misalkan nah scanner ya. Misalkan kita lagi nggak pengen pakai ini, nggak apa-apa ya. Kalau ini errornya general ya, exception. Semua error terserah lah mau apa, pokoknya dianggap umum aja. Nah, bagaimana dengan baca file? Kalau baca file, sistemnya seperti ini. Jadi ada ini file apa nih? Ada scanner ya, ada file, dibuka filenya. Kemudian ada scanner, ini buat membaca per barisnya. Oke, kita samakan dikit ya. Oke, buat baca filenya tadi kan dibilang try catch file, kemudian misalkan r file buat baca file ya. Di sini apa baca kita tulis? Sama ya, r file sama dengan new file dalam kurung nama file. Nah, filenya apa gitu ya. Kemudian kita pakai scannernya buat baca, ini scan per baris. Scanner kaplah scan file atau
Misalkan disamakan sama ini yang ada di tutorial, misalkan my reader sama dengan new scanner from dari mana, dari R file ya. Nah, jadi ini scanner buat membaca apa yang ada di R file, buat read filenya nanti. Nah, kemudian kita ikutin aja while selama my reader has new file. Oke, ini scannernya, kemudian baca per baris. While dalam kurung my reader dot has next line, baca per barisnya ya. String misalkan line, baris maksudnya ya. Line sama dengan my reader dot next line, kemudian di print ya, shout, ketik shout di tab dah, line. Oke, itu ya caranya ya. Jadi while baca per baris, kemudian jangan lupa ditutup filenya itu ya. R file dot close. Eh, apa yang ditutup? Ya, readernya. My reader. Sorry sorry. Bukan filenya. My reader dot close. Oke, ditutup filenya. Setelah itu, kalau terjadi error, di sini ada try catch gitu ya. Nah, apa sih ini tuh, nanti try catch kita akan bahas di pertemuan depan ya. Makanya saya ingin baca tulis file dulu, kalian udah tahu ada try catch gitu ya. Jadi di sini baca per baris, selama ada data dalam satu baris tersebut, my reader dia akan baca next line setiap baris dalam string apa disimpan ke data line. String line itu isinya adalah yang dibaca per barisnya. Oke. Nah, sekarang di void-nya kita buat uji cobanya. String misalkan namanya nama file sama dengan misalkan hello java.txt. Kemudian pertama kita tulis dulu filenya, tulis file. Nama filenya adalah nama file. Kemudian baca file terhadap nama file. Oke ya. Jadi ini adalah cara baca tulisnya. Kita coba compile kemudian jalankan ya. Run with the project. Ada yang error nggak? Finish building. Oke, kita coba jalankan ya. Run project. Eh, ada yang error kah? Di mana errornya? Invert total 3 second. Cancel by user. One or more project were compiled with error. Application you are running may be unexpected. Errornya di mana nih?
Bentar, saya bingung errornya di mana nih? Source. Output. Mana ya? Dia bilang ada error. Di mana errornya? Output. Saya coba tutup dulu ya. Save all. Oke, saya simpan dulu. Eh, kita coba jalankan lagi lah. Saya nggak tahu nih. Mungkin ada yang nggak pas ya. Oke, saya pause dulu ya. Oke, sudah dibuka lagi. Eh, sih build project. Compile one file. Oke. To run this program without end, you may try java.jar belajar.jar. Oke, saya buka coba cmd dong. Cmd Java version. Oke, ada ya Javanya. Ini ada di belajar 11. Kita coba jalankan dari konsol ya. Ada yang masalah kah? Ctrl C CD D.2. Oke. Java, dia bilang jar, terus nama filenya belajar.jar. File teks sudah dibuat. Oke, isinya adalah hello world belajar file teks di Java. Kita cek di sini di disk. Nah, di distributor di foldernya ini akan muncul file hello.java.txt. Open. Ada hello world.java. Oke ya. Oke. Saya nggak tahu tadi errornya kenapa. Yang jelas nggak perbaikin apa-apa sih. Filenya hampir sama aja dengan yang tadi. Cuman bagian di apa code yang di C++ yang di komen saya hapus gitu ya. .txt. Oke, kalau misalkan mau dijalankan dari sini juga sih bisa sih sebenarnya ya. Java run. Nah, ini file text sudah dibuat hello world belajar teks di Java. Kalau misalkan kita kasih timer kapan dibuatnya, Java current time. Current time. How to get current time in Java? How to get current time in Java? Jadi kita pengen tahu kapan filenya itu dibuat ya. Oke, pakai import Java local time sama format ya, time formatter. Oke, copy. Saya mau ngambil, jadi saya pengen tahu file ini ditulis kapan gitu ya.
Sini ada datetime formatter, ini error. Kita klik, kita add import Java importer, nanti akan muncul seharusnya ada. Nah, di sini ada java.time.format.counter. Kemudian di sini juga ada local time. Kita klik ya, add import Java local time. Now, oke. Nah, sekarang sebelum write hello world, kita tulis misalkan write file ditulis uh, pada titik 2 gitu ya. Oops. File ditulis pada, kemudian file kita tulis juga write di situ. Bagaimana cara ngeprintnya? Nah, di sini ada DDT format now. Write sesuai dengan DTF datetime formatter dot now. Titik koma. Kemudian biar turun ke bawah kita tulis sini ya, /r/n. Write file. Ctrl C, Ctrl V. Sorry ya, banyak copy paste karena males ngetik. Nah, oke. Kita coba compile, build, clean and build. Oke, saya clean. Build. Kenapa nih? CD titik 2. Di run. Oke. Nah, pertama kalau kita jalankan file text sudah dibuat. File text dibuat pada jam 12 detik ke 19. Kita cek di filenya. Hops. Di folder disk. Hah? Kok empty? Di mana nih dibuatnya? Halo. Kok bisa hilang? Di refresh. Refresh. Kok nggak ada? Dir. Lah, di sini ada. Hello java.txt. Oh, ada di luar. Bukan di dist, distributor. Oke, dijalankan di sini ya mungkin ya. Kalau kita compile, kalau kita jalankan biasa run project nanti munculnya mungkin di sini ya. Hello.java. Nah, sekarang kita coba nulisnya kayak kemarin di D misalkan hasil kerja ya. Nah, kita buat di folder hasil kerja. Ini nama filenya adalah di D.2 garis miring garis miring. Oke, hasil kerja slash hasil hello Java. Nah, kita taruh di sini ya. Saya coba jalankan, bisa nggak? Oke. Kebanyakan ya garis miringnya. Cek dong. Ya, oke. Kita lihat, nah di sini di folder hasil kerja ada hello Java. Kita lihat kapan dibuatnya. Open with misalkan Notepad. Nah, ditulis ada 2021 bulan 12 tanggal 19. Kapan rekamannya ini ya, berarti ya jam 12 menit kedua detik ke 13. Belajar file text di Java. Oke, itu adalah cara nulis file di Java. Sederhana ya, cuman perlu file writer ini buat deklarasikan penulisnya. Kemudian kita mau tulis apa nih? Kita nulis pakai write-nya. Nah, terus buat pindah baris itu pakai /r/n. Atau bisa juga mungkin cukup dengan /n ya, new line. Apa sih?
What is slash r slash n. Nah, carriage return new line feed. Silakan belajar sendiri ya. Oh, different slash s slash n slash r bla 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 bla. Carriage return apa itu line feed? Ini ya, cr plus lf use in new character in Windows. Oke. Nah, itu adalah cara nulis file di di Java. Jadi buat pindah baris saya kasih perintah slash l slash n. Kalau di di C++ kita kemarin pakai ada perintah nl ya, nline. Itu bisa ditulis pakai ini slash r slash n. Oke, nah sekarang selesai. Nah, saya pengen kalian buat file CSV. File CSV singkatan dari Comma Separated Variable. Jadi kayak gini, kita misalkan pernah buka file Excel ya. Mana sih? Ah, 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 ah. Ada istilahnya file CSV ya, koma separator file. Misalkan di sini saya punya, nah di sini ada CSV. Kalau kadang-kadang kalian nemu file seperti ini ya, kita misalkan open pakai WPS Office gitu ya, atau misalkan Office gitu ya, mau pakai WPS atau Libre terserah. Di sini misalkan saya buka file WPS. Nah, isi filenya seperti ini nih. Jadi kayak di Excel gitu ya. Bagus ya formatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini file dalam tampilan seperti Excel ya. Nah, kalau misalkan kalian buka file aslinya, kita klik kanan, open with, misalkan kita buka pakai Notepad++, itu kalian nemukan ini. Ada setiap cuman seperti ini sih. Dipisahkan dengan pakai titik koma. Jadi misalkan kalau kita buka mana tadi filenya ya? Di ini ya. Nah, ini tampilan di Excel gitu ya. Kalau kita bandingkan sama file aslinya, hasilnya seperti ini nih. Nah, ini file teksnya, nulisnya 1, titik koma 2, titik koma 3, titik koma 4, titik koma 5, 15 ya. Atau misalkan saya buat file baru ya. Misalkan di sini hello world, kemudian di sini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya save dalam ya, sorry. Yang ini saya pisahin deh. Saya buat file baru. Nah, ini hapus ya. Hapus lembar. Oke. Saya buat file baru ya, file Excel, spreadsheet ya. Spreadsheet kosongan, misalkan tadi ya, hello world. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Misalkan A, B, C, D, E, F, G misalkan. Nah, saya nulisnya seperti ini. Kemudian saya save sebagai CSV, koma separator file. Simpan sebagai format lain. Saya gunakan file dibatasi koma CSV. Kita taruh di D mana nih? PBO ya. Order PBO misalkan demo 2 CSV. Yes, ya. Itu kan. Nah, misalkan filenya saya buka demo2.csv, saya buka pakai Notepad++. Nah, isinya seperti ini nih. Hello world titik koma seberapa banyak kolomnya.
Kalau di sini pakai misalkan sampai 4 kolom, berarti nanti ada sekitar 3 titik koma ya. Ini untuk pemisah antar kolomnya. Oke, ini adalah contoh file CSV. Jadi ini adalah file teks biasa, tapi kalau bisa dibuka di folder spreadsheet ya, atau pakai Excel jadi file spreadsheet gitu ya, seperti ini. Ini adalah istilahnya adalah comma separator file. Eh, Silakan cari di Wikipedia, ada sih misalkan comma separator file apa sih gitu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah saya pengen kalian buat seperti ini. Jadi di sini adalah tabel perkalian. Misalkan ini 1 dikali 1, 1 kali 2. Misalkan di sini angkanya, kemudian kali 1 misalkan. Sini kali dengan 2. Kali bukan sih kali di sini kali 2-nya. Sini adalah kali 3. Jadi misalkan 2 kali 2 adalah 4 gitu kan. 2 dikalikan 3 6. Di sini 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 gitu ya. Atau 4 kali 2 8, 4 kali 3 4 kali 3 12 ya. Nah, saya pengen kalian membuat file ini, misalkan perkaliannya sampai 5. Kemudian dari sini di terakhir ini adalah nilai jumlahnya. Misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu adalah 15. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 adalah 30. Apa benar 30? Ya, silakan cek sendiri ya. Kemudian 3 tambah 6 tambah 9 99 18 tambah ini 30 ya, tambah 15 45. Oke. Jadi tugasnya adalah sini buat static void. Misalkan kalian buat fungsi namanya belajar CSV. Tugas mandiri atau praktikum ya. Buat file CSV dengan format sebagai berikut. File table sebanyak n baris sama n kolom. Jadi nanti berapa baris berapa kolom. Pada kolom setelah kolom ke M adalah hasil jumlah dari seluruh angka ada pada baris tersebut. Boleh gunakan C++ atau Java. Jadi silakan gunakan C++ atau Java ya. Sini void belajar CSV misalkan. Oke. Static void belajar CSV. Nah, buat fungsi seperti itu, sekarang tulis filenya. Misalkan gimana ngisinya gitu ya. Nah, silakan ini adalah tugasnya ya. Bisa pakai Java, bisa pakai C++, terserah. Kalian sukanya pakai yang mana? Terserah aja. Nanti dicoba misalkan uh, apa tadi? Belajar CSV. Sekadar buat nulis ya, buat baca terserah. Baca CSV misalkan saya perlu tabel perkalian 6 dari 1 sampai 6 misalkan ya. Mana tadi ya? Ini ya, mungkin 5 6 gitu ya. N-nya 6, ini 6, kok M-nya 5. Nanti di sini 5 10 15 gitu ya. Nah, 6 12. Benar ya? Kali 2 kali 3. Nah, berarti misalkan di sini adalah 6,5, nama filenya apa? Misalkan tanda petik misalkan ditaruh di nama filenya adalah anggaplah tabel perkalian .txt. Oke. Nah, ini tugasnya ya. Tolong kerjakan.
Oke, kalau misalkan nggak paham silakan kontak saya. Oke, ini aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.